Nah, oke. Nah, kali ini kita wawancara sama om saya yang tinggal satu gang sama saya, yang yang sempat masuk di ICU selama 24 hari. Ya, 24 hari kan ya? 23. 23 hari. Nah, kita mau tanya-tanya ini dari awal gejalanya dulu. Apa yang dirasakan, Jak? Gejalanya ya panas, terus berak-berak tapi tidak bisa keluar. Terus terakhir yang parah itu muntah dan mau jatuh di kamar mandi. Nah itu, setelah itu minta pertolongan pertama kepada klinik Kimia Farma. Kita ternyata waktu direpit ternyata reaktif, akhirnya diinjek pakai anti ini sampai disuntik 2 atau 3 kali, itu saya sampai juga lupa, tapi ternyata hanya bertahan semalam. Terus paginya saya sudah pasrah dan minta tolong Camat Sorul untuk mengantarkan ke rumah sakit yang bisa menolong nyawa saya. Alhamdulillah, qadarillah. Jadi terima kasih Rumah Sakit Siloam yang telah merawat saya selama 28 hari. Meskipun di situ saya juga sempat marah-marah baik pada dokternya maupun sama suster dan suster laki-laki. Jadi maaf, 1000 maaf, karena ya ternyata begitulah rasanya. Yang mana orang tidak percaya adanya corona, covid, ternyata saya juga mengalami. Dan lebih parahnya lagi, penyakit bawaan saya yang dulu di tahun 2000 sempat amfal, ternyata kambuh lagi. Sehingga dari hasil deteksi di eko ternyata jantung saya hampir habis dari 4 ruas arus itu. Terus ditambah lagi dengan kondisi paru-paru saya yang ternyata sudah parah, sehingga habis daftar masuk di IRD langsung saya harus ditangani secara intens di ICU. Pas masuk IGD itu pagi hari, terus dipindah ke ICU itu sore yang habis kita tanda tangan itu habis langsung. Tanda tangan langsung masuk. Jadi pada malam itu juga kedua tangan saya ini sudah diinjek dengan obat-obatan, terus jantung denyut saya juga langsung dipasang dan direkam. Habis itu saya sempat nggak ingat beberapa jam, yang ternyata di situ katanya saya sudah ini, tapi qadarillah dalam pikiran saya yang saya ingat hanya Allah dan zikir secara syariah. Alhamdulillah, pada jam 2 malam saya masih teringat dokter-dokter dan suster-suster itu menghubungi saya. Nah, itu ternyata saya tidak sadarkan diri katanya. Oh, apa itu mungkin pas saya ditelepon malam-malam yang dokternya minta segera obat itu ya? Oh. Tuh. Nah itu ya, maksudnya kayak saya itu kan kadang kalau tidur itu kalau ada telepon masuk itu kan kayak agak lama ngangkatnya. Itu langsung tek gitu, langsung tak angkat gitu. Ya mungkin ya Allah. Ya qadarillah semua. Saya juga nggak ini, karena ternyata pada saat di ICU itu ternyata saya ditemukan di samping jantung, ternyata saya juga kena paru-paru yang parah, dan yang lebih tidak terduga adalah saya kena diabetes. Padahal selama ini kita nggak pernah ngeluh di situ. Jadi ketahuan semua penyakitnya. Ketahuan semua. Tapi memang corona ini menyerang paru-paru ya, Jek? Iya, paru-paru.
gejala awalnya itu pneumonia. Iya. Pneumonia. Dan awalnya saya pada saat ngimami ada beberapa jamaah saya yang katanya suara saya habis. Bahkan ada santriwati saya yang bilang ayah mau mati gitu. Nah, ternyata benar. Seandainya nggak ditolong sama Allah melalui perantaraan teman-teman dokter di Siloam dan teman-teman yang di sana, mungkin ya benar-benar mati. Makanya kita nggak heran banyak orang mati karena COVID, ya karena itu kurang tepat waktu. Mungkin di samping waktu itu qadarillah. Jadi penanganannya yang ini, atau pasiennya ditangani cuma protes. Mungkin saya waktu itu kalau saya berontaknya itu para dokter dan para suster pasrah, mungkin saya juga sudah out mungkin. Sempat berontak ya? Kenapa ya? Maksudnya? Ya begitu hebatnya, mungkin itulah rasanya sakratul maut itu. Mungkin itu. Jadi kita nggak bisa merasakan. Bahkan sampai detik ini pun saya masih merasakan di tubuh saya kalau dipukul kayak gini aja masih sakit. Apalagi duduk lama tanpa alas, sudah nggak kuat. Kuat ya. Ya. Saya tanya sama susternya, sus, obat yang masuk di tubuhku berapa? Pak, kalau dimasukkan keranjang ya sekitar 2 sak Pak, katanya. Saya sampai geleng-geleng. 2 sak itu berapa liter, Sus? Ya itu. Jadi alhamdulillah 2 minggu intensif di ICU. Saya selalu ini, meskipun sholat dengan dibilang tayamum juga nggak mungkin tayamum, karena kedua tangan saya kan sudah nggak bisa gerak. Jadi kita pakai ya wudhu darurat, sholat darurat. Karena waktu itu kan kayak misalnya ke toilet pun nggak udah bisa. pakai alat bantuan semua. Nggak bisa. Saya selama 23 hari itu sudah nggak bisa keluar dari bed. Itu. Baru di hari ke-24 pada saat mau dipindah, yaitu baru turun dari bed. Dan itu pun hanya pegang kaki di lantai. Habis itu saya naik, karena ternyata saya tidak bisa berdiri, tidak kuat nahan tubuh. Karena 23 hari tidur terus kan posisinya ya. Karena itu, makanya ada dokter, salah satu dokter, Pak, ini harus direhab. Bapak ini benar sehat dari COVID, cuma Bapak ini masih belum bisa menahan dirinya sendiri, bahkan untuk menahan badannya saja belum mampu. Ya sekarang ngomongnya gemeter-gemeter gitu ya. Iya, ternyata memang benar. Saya coba berdiri, ternyata juga jatuh. Untungnya jatuhnya di bed. Tapi alhamdulillah 2 hari saya masuk di ruang rehab, karena saya melihat kok badan saya banyak ininya, terus banyak kotoran, terus akhirnya saya minta tolong sama Mas Denny. Terima kasih Mas Denny. Mas Denny suster ya, suster laki-laki yang didatangkan khusus dari Bali. Dari Bali. Iya. Mas Pur juga, terima kasih Mas Pur dan teman-teman suster yang lain. Saya terima kasih banget, berkat melalui ya jeripaya panjenengan, Allah memberikan lagi umur pada saya. Alhamdulillah. Jadi ya itu 2 hari saya di rehab. Besoknya saya memaksakan diri, Mas, saya tolong dipelajari berjalan. Akhirnya saya berdiri hanya sebentar, habis itu duduk. Saya minta step 1 sampai 2 jam. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk berdiri. Akhirnya saya dituntun ke toilet. Akhirnya saya membersihkan diri dan bersuci, tapi tidak sampai mandi. Akhirnya alhamdulillah dalam 1 hari setiap setengah jam saya mencoba untuk berjalan. 1 langkah, 2 langkah. Alhamdulillah di hari ke-4 saya sudah bisa jalan dari bed ke kamar mandi sendiri. Dan ternyata Allah memberikan
Katanya beberapa dokter saya sampai oleh mukjizat Pak. Iya memang, semua teman-teman saya mendoakan hal yang terbaik untuk saya. Terima kasih teman-teman FKS, Pak Ali, Mas Ikhwan dan sebagainya, teman-teman di grup jamaah semua mendoakan. Pak Ayubi, Pak Kus, terima kasih. Itu. Dan saya memang ya semua qadarilah. Semua qadarilah. Jadi makanya jalanan mati itu tidak ada yang tahu kapan mati dan di mana kita tidak tahu. Ya terbukti itu saya merasakan begitulah mungkin sakaratul mautnya. Bahkan waktu saya sunat aja sakitnya nggak kayak gitu. Jadi kayak Masya Allah, yang ingat hanya kita saja. Bahkan dalam benak saya ternyata ada orang tuanya sahabat saya yang besoknya ternyata meninggalkan dunia. Pada saat itu seakan-akan jiwa saya menemui dia menemui saya, Pak Amit, Ji, aku tak disik. Ternyata keesokan harinya saya dapat kabar dia meninggalkan dunia. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Insya Allah beliaunya husnul khotimah, Haji Rafiq. Insya Allah. Ya itulah, mungkin ya itu. Jadi akhirnya saya menyadarkan diri, oh ternyata yang selama ini diajarkan di Quran dan di kitab-kitab ini fikih dan kitab-kitab kuning yang selama ini saya kaji, ternyata benar bahwa orang mati itu sebenarnya yang mati jasadnya. Itu saya mengalami itu kemarin di ICU. Kita tahu orang apa, kenapa lagi berbuat apa, cuma kita nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Kita ngomong pun nggak dengar. Saya 2 minggu nggak pernah manggil dokter, manggil suster, itu seakan-akan jiwa saya, seakan-akan saya itu manggil, tapi ternyata nggak ada yang datang. Jadi hanya kita semangat ingin sembuh. Ya inilah salah satu jagoanku ini yang bisa memberikan semangat untuk saya biar bisa lebih hidup dan rasa tanggung jawab yang masih panjang. Iya toh. Terima kasih seluruh keluargaku, anak-anakku, dan support semuanya. Akhirnya saya dikasih tahu oleh teman dokter, saya kepingin tahu, dok, supaya cepat sembuh dari mana, gimana caranya dok? Nggak usah mikir aneh-aneh, positive thinking, makan yang banyak, sakuate. Itu. Langsung saya minta kirimin sate. Ya, saya sampai satu hari itu makan tentu 6 kali, 4 jam sekali itu makan saya, makan nasi. Bayangkan sehari 6 kali. Kamu berapa kali tuh? Tapi alhamdulillah semua berjalan, kayak kencing, berak, normal. Normal ya. Ya. Ya alhamdulillah, terima kasih suster-suster yang dengan tulus, karena kita beraknya dan kencing juga di tempat. Masya Allah, mudah-mudahan bisa bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya cerita, ini cerita nyata, bukan cerita fiktif. Ini cerita nyata kehidupan saya. Ya, 20x days. Begitu rasanya. Hari. Ya. Di ICU. Begitu rasanya orang kena corona. Makanya kepada teman-teman yang tidak sampai masuk di IGD, pesan saya, semangat, jaga imun, makan yang banyak, insya Allah sembuh. Saya aja yang parah kayak begitu bisa sembuh. Why you not? Itu mungkin pesan saya. Terus mungkin ada semacam pada waktu perjalanan di ICU yang 23 hari itu kerenteknya apa dalam hati itu loh, maksudnya? Saya hanya pasrah. Pasrah ya. Ya, saya yang pasrah. Jadi kalau Allah mengkodarkan memang jalannya ini ya sudah. Jadi makanya di setiap saat, meskipun saya tidak bisa pegang tasbih ya, saya pegangan hati untuk berzikrullah. Kita berpositif thinking, ya Allah kalau ini jalan yang baik, kalau mau diambil silahkan. Ini asalkan saya dalam keadaan husnul khotimah.
Cuma di hati kecil juga masih, ini masih kecil, anak-anak juga masih tanggung jawab banyak. Jadi ada harapan, ya Allah, saya masih punya tanggung jawab yang banyak. Jadi yang mana yang Allah berikan terbaik untuk saya. Alhamdulillah, ternyata Allah memberikan kesempatan. Kita di mana gimana kan nggak tahu. Iya, gitu. Benar. Ya mungkin itulah yang selama ini saya hanya bisa ngajarkan ngaji di anak-anak. Ternyata ya seperti itu, orang sholat itu kewajibannya kalau bisa berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa duduk selonjor, kalau nggak bisa selonjor terlentang, kalau nggak bisa terlentang miring, nggak bisa miring pakai mata, kalau nggak bisa pakai mata pakai isyarah. Kalau sudah pakai isyarah nggak bisa ya mati. Ternyata saya di yang derajat ke-7 ini kemarin tuh saya alami ya itu. Dan benar-benar ya Allah, untung pernah ngaji, itu aja. Seandainya orang nggak ngerti ini, Masya Allah. Nah itu, subhanallah. Saya hanya bisa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Itu yang bisa saya terangkan, yang bisa saya ceritakan. Masya Allah ya, kita speechless ya Supi. Ya. Jadi pesan kepada teman-teman yang belum sholat, sholatlah. Yang sudah sholat, ya lengkapilah sholatnya. Kalau yang masih bolong-bolong, ya lengkapilah. Kalau yang sudah sholat jangkep, tambahilah. Kita punya dosa banyak, terutama saya, banyak dosa. Nah itu mungkin yang bisa saya terangkan. Terima kasih. Ya sama-sama. Semoga memberikan apa ya, pandangan hikmah. Pinter Mas Yusuf. Hikmah terhadap kita semua. Kalau kamu Yus, pas waktu ayah di rumah sakit apa yang kamu rasakan? Rasa tertinggal. Tertinggal Dalam hati. Oh, tertinggal dalam hati kayak Yusuf. Nggak bisa mengungkapkan kata-kata. Kamu sedih nggak? Sedih banget lah. Sedih, tapi kok kagum terus sih An? Allah Terus pas waktu ayah pulang, oh iya, saya pulang kan 2 minggu di rumah, nggak boleh ketemu sama si Yusuf. Ini di karantina di rumahnya kakaknya ini Pak Asja. Dan saya nunggu hasil swab. Setelah karantina 14 hari, saya memaksakan diri harus swab. Ternyata nggak bisa-bisa, akhirnya ya udahlah swab mandiri. Alhamdulillah 3 hari, 2 hari setengah ya. 2 hari setengah selesai. Akhirnya positif. Si Yusuf langsung berpelukan kayak gini. Ayah ini. Ya Pak, ayah. Dia tuh paling disiplin, jadi selalu pakai masker. Karena selama saya di karantina di rumah, jangankan pegang. Nggak mau dipegang dia. Nggak mau. Si muka glowing. Ya itu. Ya itulah. Makanya jaga kesehatan, jaga diri, jaga iman. Itu aja. Salat. Oke.